Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Summa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kesempatan kedua ini, yaitu masih membahas tentang fikih salat. Yang dimana kemarin kita sudah membacakan tentang syarat-syarat salat. Yang dimana syarat-syarat salat tersebut sedikit diulang. Yang pertama adalah Islam, ya. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Yang ketiga adalah baligh. Keempat at-taharah minal hadatsain, yaitu suci dari dua hadas. Dan yang kelima adalah masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Dan yang keenam adalah menutup aurat. Yang ketujuh menjauhi najis. Dan yang kedelapan menghadap kiblat. Dan yang terakhir adalah niat. Itu syarat-syarat salat. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukunnya. Rukun-rukun salat. Yang mungkin sedikit dijelaskan tentang rukun. Ya, apa itu rukun? Rukun itu ma tatakawanu minhal ibadah, yaitu susunan ibadah tersebut. Susunan ibadah yang ada di dalam ibadah tersebut. Itu rukun. Lalu apa bedanya syarat dengan rukun? Maka syarat itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diterangkan di sini, ya. Anna syarta yataqaddam alal ibadah. Biasanya syarat itu mendahului ibadah. Artinya syarat dulu baru ibadahnya sampai selesainya ibadah tersebut. Ya. Maka contoh-contohnya seperti menghadap kiblat. Syarat salat kemarin kita terangkan menghadap kiblat. Maka dari awal sebelum kita takbir sudah menghadap kiblat. Ya. Maka tidak boleh seseorang itu misalkan menghadap ke selatan dulu, takbir Allahu Akbar, kemudian baru hadap kiblat. Ya. Hadap ke utara dulu, takbir kemudian hadap kiblat misalkan. Maka tidak sah salatnya. Karena itu syarat. Begitu pula ijtinabun najasah, menjauhi najis. Dari awal ketika kita mau sholat, maka najis itu harus dihilangkan. Ya. Dan itu harus sampai akhir daripada sholat tersebut, sampai ditutup sholat tersebut sampai salam. Ya. Maka ketika kita sholat, belum membersihkan najis yang ada pada diri kita, kemudian sholat
kita lakukan secara sengaja, maka itu tidak sah salatnya. Begitu pula misalkan di pertengahan. Di pertengahan salat kita takbir Allahu Akbar. Di antara syarat itu adalah menjauhi najis. Ternyata ada kucing masuk masjid, kita lagi sholat, ia gesek-gesek di sarung kita, ia kencing. Misalkan Pak ya, kencing. Maka tentunya itu menjadikan syarat kita dalam salat batal, tidak sah. Ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan, kalau memang pakaian kita atau najis itu bisa kita buang dalam keadaan sholat, ya, maka tidak mengapa, diteruskan. Akan tetapi ketika tidak bisa, maka batal sholat kita, tidak sah sholat kita. Begitu ya. Itu syaratnya. Syarat itu harus dari awal sebelum sholat, seperti juga berwudu. Seorang berwudu, yang ia lakukan wudu itu sebelum sholat. Tidak mungkin dikerjakan lagi sholat. Maka wudu ini harus terus dalam keadaan wudu sampai selesainya sholat tersebut, sampai salam. Maka ketika di tengah-tengah kita sholat kemudian batal wudu kita, dengan apapun itu batalnya, maka sholat kita pun tidak sah. Itu syarat sholat. Maka rukun apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu dari awal sebelum melaksanakan ibadahnya, adapun rukun adalah yang ada di dalam sholat tersebut, dari ucapan dan perbuatan. Itu rukun-rukunnya. Dan di hari ini yang akan kita bahas tentang rukun-rukun tersebut. Begitu. Rukun-rukun sholat, ya. Yang pertama adalah al-qiyam. Yang pertama adalah al-qiyam, dan perlu diketahui Bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rukun ini tidak bisa gugur, ya, walaupun kita tidak sengaja, walaupun kita lupa, tidak gugur. Ya, rukun ini tidak gugur, harus didatangkan. Contoh yang pertama, al-qiyam, yaitu berdiri. Salah satu rukun adalah berdiri. Ketika kita sholat, diharuskan kita itu berdiri. Ini tentunya koridor orang yang mampu, bukan orang yang uzur. Maka wajib berdiri. Maka ketika seseorang bisa berdiri, kemudian ia bersandar di tembok karena dekatnya ia dengan tembok ketika lagi sholat, kemudian saya sandaran saja. Maka ini rukun jamaah. Bisa membatalkan sholat kita. Begitu, harus berdiri. Kalau seandainya tertinggal berdiri tersebut, seorang sholat langsung duduk saja, padahal mampu, ya, maka ia harus datangkan, artinya rakaat yang ia lakukan, yang rukunnya ia tinggalkan harus didatangkan. Begitu pula rukun-rukun yang lainnya. Misalkan sujud. Ia sujud dalam satu rakaat itu, sholat duhur, yang awal itu sujudnya cuma satu kali. Ia lupa duduk di antara dua sujud, langsung berdiri ke rakaat yang kedua. Maka harus didatangkan sujud tadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah rakaat yang pertama itu dianggap tidak sah, dianggap batal, maka didatangkan lengkap satu rakaat. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara sujudnya, dan seterusnya. Ya. Itu rukun. Rukun itu harus didatangkan. Begitu. Dan yang pertama itulah al-qiyam, yaitu berdiri. Itu salah satu rukun di antara rukun sholat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara kita ada orang tua yang misalkan berdirinya itu tidak bisa lama. Berdirinya tidak bisa lama. Maka minimal orang tersebut, orang tua tersebut,
ia takbirnya dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, sudah capek, maka baru dia boleh duduk. Begitu. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli qa'iman." Sholatlah dalam keadaan berdiri. Ya, ketika masih mampu kita ini awal-awal bisa berdiri. Fa illam yastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka sambil duduk. Fa illam yastati fa ala janbin. Kalau tidak mampu maka berbaring. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ini biasanya agak tertukar, Pak ya, antara takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Karena sama saja. Bunyinya Allahu Akbar, ya, mengangkat tangan. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu takbir di awal sholat. Allahu Akbar. Awal mulai sholat itu takbiratul ihram. Maka tidak sah seseorang yang ia meninggalkan takbiratul ihram. Contohnya, Pak. Ketika imam lagi ruku, kita kan buru-buru ketinggalan ingin ngejar ruku itu ya. Ingin ngejar ruku, mungkin larilah atau bagaimana. Imam lagi ruku, kitanya takbirnya Allahu Akbar, langsung ruku. Langsung ruku. Ada takbiratul ihramnya tidak? Pak? Tidak ada. Maka harus diadakan. Ya takbir Allahu Akbar, baru takbir lagi Allahu Akbar ruku. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal, takbir perpindahan. Begitu. Jadi kalau kita misalkan buru-buru lagi imam ruku itu, jangan lupa takbiratul ihramnya. Karena ketika kita tinggalkan itu, menjadikan salat kita tidak sah. Begitu ya. Itu takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ini tidak bisa diganti dengan lafaz yang lainnya. Karena kata Rasul, fakabbir. Maka bertakbirlah ketika takbiratul ihram. Tidak boleh dengan Allahul Azim, Allahus Sami, atau bahasa yang lainnya misalkan. Maka tidak diperkenankan. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW mengatakan la salata illa bi umil Quran au bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya seorang tidak dianggap salat kalau ia tidak membaca Al-Fatihah. Begitu ya. Kecuali Bapak Ibu, ya. Kecuali orang yang tertinggal dalam keadaan tadi ruku, ia takbir langsung. Setelah itu takbir intiqal ruku. Maka rakaat tersebut ia tidak membaca Al-Fatihah. Itu pengecualian, istisna. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man adraka ar-ruku faqad adraka ar-rak'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menemui rukuknya imam, lagi ruku, kemudian kita ikut ruku, maka kita dapat rakaat tersebut. Kita dapat rakaat tersebut walaupun kita tertinggal baca surat Al-Fatihah. Begitu, ya. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, ar-ruku fi kulli rakaah, yaitu ruku dalam setiap rakaat. Kita harus mengadakan ruku, dan ruku ini kalau ketinggalan maka rakaat tersebut tidak sah, ya. Rakaat tersebut batal. Harus diganti dengan rakaat yang lainnya secara utuh. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, sumarka hatta tatma'inna roki'an. Kemudian rukuklah sampai tumakninah, tenang rukuknya. Dan yang kelima dan keenam, arrafu minar ruku' wal iktidal minhu.
Rukun berikutnya adalah mengangkat badan dari ruku dan iktidalnya. Ya, mengangkatnya dan juga iktidalnya. Itu dua-duanya masuk ke dalam rukun. Kemudian yang ketujuh, disingkat saja, yaitu as-sujud. Ya, as-sujud wasjudu. Kata Allah, bersujudlah kalian. Dan di dalam hadis yang panjang, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, dan sujudlah sampai kalian tenang tumakninah sujudnya. Ya. Kemudian yang ke-8 dan 9, araf'u minas sujud wal julus baina sajdatain, yaitu mengangkat badan kita dari sujud sampai kepada duduk, ya. Dan duduk di antara dua sujud. Itu dua rukun berikutnya. Dan yang ke-10 yaitu at-tumakninah. Tumakninah, tenang, Bapak. Kita sholat itu tenang. Jangan sampai kita sholat sebagaimana yang diuratkan oleh para sahabat, bahwa Rasul mengatakan sholat seseorang yang seperti burung yang mematuk makanannya. Tidak tenang. Dan ukuran tumakninah itu apa? Dikatakan para ulama, tumakninah itu adalah seseorang membaca bacaan sholat tersebut sampai selesai dan tidak terburu-buru. Ya, itu tumakninah. Kemudian yang ke-11, rukun berikutnya adalah at-tasyahud al-akhir. Tasyahud yang terakhir. Itu masuk kepada rukun salat. Ya. Dan yang ke-12, al-julus di tasyahud al-akhir, duduk untuk tasyahud akhirnya. Maksudnya apa? Seseorang tasyahud dalam keadaan duduk. Maka tidak diperbolehkan dalam keadaan yang lainnya. Yang ke-13, at-taslim, yaitu mengucapkan salam sebagaimana kata Rasul, wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalan dalam sholat itu adalah at-taslim. Apa yang dimaksud penghalalan? Yaitu menghalalkan semua hal selain daripada sholat. Gerakan selain daripada sholat. Ya, tahrim, adapun tahrim, pengharamannya adalah takbir. Ketika takbiratul ihram, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena kita diharamkan melakukan sesuatu selain daripada gerakan sholat. Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, tertib 14 ya, yaitu tertibul arkan, yaitu berurutan rukun-rukun tersebut. Tidak boleh ada yang didahulukan, diakhirkan, kecuali dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu tentang rukun-rukunnya. Disingkat saja penjelasannya tadi di lewat ya, agar mempercepat waktu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan tentang rukun-rukun tadi sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya tentang wajib-wajibnya sholat. Mengapa? Tentang syarat barangkali atau rukun atau yang lain. Mangga. Iya. Bagaimana ketika kita dalam keadaan di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan, ini agak sedikit penjelasan ya. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka itu tidak senang, membenci orang yang sholat wajib di atas kendaraan. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sebagainya, ketika sholat wajib pasti turun dari kendaraannya. Pasti turun, beliau cari posisi, kemudian sholat. Ya, ini tentunya dalam keadaan yang memungkinkan. Mereka tidak senang dengan cara seperti itu. Akan tetapi tentunya dalam keadaan seperti kita, tidak mungkin kita itu melakukan sholat dan turun dari kendaraan kita, seperti naik pesawat, seperti naik misalkan kereta, atau kendaraan yang lainnya yang kita tidak mungkin turun,
ya, susah untuk turun, maka itu tentunya termasuk daripada uzur. Termasuk daripada uzur. Nah, maka setelahnya, bagaimana kalau sholatnya itu di kendaraan susah berdirinya? Sebagaimana Rasul pun ditanya ketika orang sholat di atas perahu itu, ya, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai kemampuanmu. Di atas perahu sholat, Bapak, Ibu, sekalian. Mungkin kalau kita yang pernah ke perahu, ya, berdiri di atas perahu itu susah. Ya, karena ada ombaknya. Ya, geleyang, geleyong, geleyang, geleyong. Ya, kalau kita takbir berdiri, ya jatuh kanan, jatuh kiri. Begitu. Maka tentunya seseorang bisa sholat sesuai dengan kemampuannya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Ya, dalam usul fikihnya bahwasanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Setiap yang ada kesusahan, maka itu bisa digampangkan. Artinya bisa kita melakukan sesuatu yang gampangnya. Karena itu uzur. Jadi boleh kita sholatnya misalkan di kendaraan tidak mampu berdiri, maka sambil duduk. Tidak mampu duduk sambil berbaring. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi barangkali tentang rukun-rukun tadi. Ya, bisa diulang, Pak. Iya, Masya Allah. Iya, sholat jahriyah berarti ya, Pak ya. Sholat jahriyah, sholat yang ketika imamnya itu membaca secara jahar. Ya, dikeraskan bacaannya. Dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikeraskan. Lalu bagaimana dengan makmumnya? Apakah baca Al-Fatihah atau tidak? Ini perdebatan dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Tentang bacaan Al-Fatihah seseorang ketika imamnya baca jahar. Ya, baca jahar. Maka mungkin saya sedikit paparkan tentang khilafnya, ya, tentang perselisihannya. Kalau madhab Syafi'i harus baca. Ya, nanti saya sedikit menguatkan, Pak ya, tentang mana yang lebih kuat. Itu menurut pandangan yang saya lihat. Menurut Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i, bahwasanya kita itu harus membaca Al-Fatihah walaupun imamnya bacanya jahar. Kita harus baca. Ya, kita harus baca. Kenapa? Karena di dalam hadis tadi, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Akan tetapi ada masalah. Ada masalahnya itu. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang ketika ia membaca bacaan sedangkan Rasul lagi baca Al-Fatihah dan surat lainnya. Ya. Rasul mengatakan, kenapa kalian membuat ribut? Ya. Menjadikan saya tidak konsentrasi. Ya. Jadi Rasul lagi sholat, baca Al-Fatihah, dan yang lainnya di belakang baca. Agak keras. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Walaupun dipandang oleh madhab Syafi'i ini itu bukan dalam sholat. Tetapi secara umum ayat ini mengatakan wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an maka diam dan dengarkan. Diam dan dengarkan. Begitu, ya. Dan berikutnya ya dalam hadis yang lain walaupun sebagian melemahkan bahwasanya qiraatul imam
qiraatul makmum. Bahwasanya bacaan imam itu adalah bacaannya makmum. Artinya sudah masuk ke dalam bacaannya makmum. Begitu, ya. Maka mereka pun ada yang sedikit memberikan cara untuk memberikan kesempatan makmum, yaitu ketika habis Al-Fatihah diam sebentar. Diam sebentar, kemudian baca surat yang lainnya. Ya. Akan tetapi itu pun bertentangan dengan apa yang ada di dalam hadis, karena Rasulullah SAW tidaklah membaca Al-Fatihah kecuali setelahnya itu langsung tidak lama langsung membaca surat yang lainnya. Ya. Maka mazhab Syafi'i seperti itu, adapun mazhab Hambali adalah cukup diam, kita dengarkan apa yang dibaca oleh imam dan itu masuk ke dalam bacaan kita. Seperti itu. Sebagaimanapun ketika kita ruku, kita dapatkan ruku, kita tidak baca Al-Fatihah. Kita sudah masuk ke dalam bacaannya imam. Seperti itu, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Mangga, Pak. Ini ada pertanyaan. Mangga, Pak. Masalah Jumat. Mangga, Pak. Masalahnya soal Jumat. Pertanyaannya saya bertugas kayak security, karena saya mulai jalan-jalan waktu sholat Jumatnya tinggal di publik gimana? Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya, bagaimana ketika kita sholat, ya, kemudian kita menjadi haris, menjadi security, menjadi penjaga, kemudian kita tidak bisa tentunya ikut sholat Jumat atau sholat wajib yang lainnya. Artinya kita ganti dengan sholat duhur kalau sholat Jumat, kalau sholat berjamaah kita pun sholat sendirian. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disyariatkan seseorang itu yang ia ketika khauf, ketika dalam keadaan khauf, takut, ya, yang tentunya kita misalkan di sebuah perusahaan, di sebuah perumahan atau hal yang lainnya, yang ketika penjaga itu meninggalkan penjagaannya dalam keadaan salat tadi, ya, maka akan berbahaya, maka diperbolehkan seorang tersebut tidak ikut sholat Jumat dan nanti diganti dengan sholat duhur. Begitu pula tidak sholat berjamaah, tetapi bisa jamaah berikutnya dengan temannya atau sholat sendirian kalau tidak ada temannya. Ya, maka itu termasuk dalam uzur, di dalam uzur, tidak mengapa, makfu, dimaafkan, begitu. Akan tetapi tentunya kalau bisa, ya, kalau bisa, untuk keberhati-hatian dan kita juga untuk menjaga syariat ini, bahwasanya kalau bisa kita jaga, ya, kita jaga kemudian di akhir. Dulu saya di pondok itu seperti itu, Pak. Ya, kita jaga orang sholat itu, ya. Kemudian setelah mau salam itu segera kita masuk ke dalam shaf. Kita ikut sholat berjamaah, begitu. Yang sehingga tidak lama waktu tersebut tertinggal dan insya Allah menjadikan aman. Itu kalau bisa seperti itu. Akan tetapi tentunya kalau tidak bisa, itu menjadikan uzur seseorang untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi barangkali, Pak? Ya, kalau tidak ada mungkin sedikit ini tentang masalah wajib-wajibnya salat. Wajib-wajibnya salat yang dimana kita sudah bahas rukun, syarat pertama, kemudian rukunnya, kemudian sekarang wajib-wajibnya. Ya. Bahwasanya syarat itu harus ada dari awal sebelum ibadah, sebelum salat sampai akhir. Adapun rukun yaitu yang ada di dalam rangkaian ibadah tersebut. Ya. Kemudian tentang wajib-wajibnya salat. Kalau rukun tadi tidak bisa ditinggalkan, harus didatangkan. Adapun wajib-wajibnya salat, ketika seseorang tidak sengaja, kelupaan atau hal yang lainnya, intinya tidak disengaja,
maka kewajiban-kewajiban sholat tersebut bisa ditutup diganti dengan sujud sahwi. Ya, bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa. Ya, misalkan ketinggalan sujud, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ketinggalan ruku, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun wajib-wajibnya nanti yang akan kita bahas insya Allah besok ya. Kita akan bahas besok insya Allah, semoga Allah mudahkan, yaitu tentang wajib-wajibnya sholat ketika ketinggalan, tidak sengaja, lupa, dan seterusnya, maka bisa diganti, ditutup, ditambal dengan yang namanya sujud sahwi. Begitu. Ya. Nanti wajib-wajibnya ada banyak di sini. Ada 8 wajib-wajibnya sholat. Dan mungkin tentang sunah-sunahnya nanti saya lewat kalau masih ada waktu. Yang penting adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Insya Allah kita bahas pada pertemuan besok. Semoga dimudahkan. Barangkali ada yang masih perlu ditanyakan sebelum ditutup karena waktunya juga sudah jam 1 lebih. Maka gimana Pak? Di antara 2 sujud. Oh, setelah sujud, Pak? Oh, iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Ada yang melakukan, ada yang enggak ya, Pak ya? Iya. Iya, iya. Iya. Jadi ini tentang duduk istirahat ya. Duduk istirahat, yaitu seseorang ketika mau bangkit dari sujud itu harusnya langsung berdiri, ia duduk sebentar, kemudian bangkit. Itu namanya duduk istirahat. Ya, Bapak sekalian, Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu namanya duduk istirahat. Dan mungkin sedikit saya paparkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut di akhir-akhir hayat beliau. Di akhir-akhir kehidupan beliau. Ini disebutkan di dalam sifat salatun Nabi Syekh Al-Jibrin. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya duduk istirahat itu disyariatkan bagi orang yang sudah sepuh. Ya. Sudah, ini pendapat beliau ya. Saya kutipkan ini pendapat beliau. Ya. Yang mungkin ada sebagian masyayikh yang lain yang mengatakan itu pun tetap disyariatkan pada orang-orang yang usianya sehat dan seterusnya. Seperti itu. Akan tapi pendapat beliau, yang beliau mendatangkan hujah-hujahnya dari dalilnya bahwasanya itu disyariatkan bagi orang-orang yang tadi, yang sudah sepuh, yang butuh dengan duduk istirahat. Adapun orang yang mereka mampu langsung berdiri, maka hendaknya langsung berdiri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, karena tadi sudah ada belnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesalahan tentunya itu dari saya pribadi dan semoga itu bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.